Terpujilah Kau Tuhanku. Kudus-Mu sekarang.
Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Ya, shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru 2022. Saya percaya berkat Tuhan tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan kita begitu baik. Kita patut bersyukur. Kita patut berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk tahun ini, Tuhan. Terima kasih buat perjalanan yang Kau pimpin di dalam kehidupan kami. Kami boleh memasuki tahun 2022 ini, Tuhan. Atas penyertaan-Mu kami percaya dengan iman kami bahwa Engkau tetap Tuhan kami yang sama, yang tidak pernah berubah kasih dan kemurahan-Nya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan biar pagi ini, Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau satu-satunya penolong kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, Yesus. Sama-sama kita naikkan pujian ini
saudaraku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati mengatakan, betapa hatiku, ya Tuhan, kami patut berterima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dengan segenap hatiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai hidup kami, Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan. Kami milik-Mu, Tuhan. Ini yang dapat kami persembahkan. Ini yang hanya dapat kami lakukan untuk Engkau, Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau, Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ya, saudaraku yang ada di rumah semua, saya percaya pagi ini saudara punya semangat untuk memuji Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Saudara masih punya kekuatan untuk memuji Tuhan. Jangan lelah, saudara. Jangan patah semangat. Mari, saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Dia. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Hey. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan mengubah. Jangan lelah. Bekerja
ajaib. Katakan amin saudara. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar. Hey. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mau ceritakan perbuatan tangannya yang ajaib, saudara. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Hanya kuasa di dalam nama Yesus sanggup menghancurkan musuh. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Bapak kita, Bapak yang baik. Dia yang setia menyertai kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Dia tidak tinggalkan kita. Dia tetap ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari jemaat Tuhan yang percaya, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
percaya Tuhan, kesetiaan-Mu tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah pagi ini umat-Mu yang tetap setia beribadah Tuhan, mereka boleh mencari Engkau Tuhan dengan segenap hati mereka Tuhan. Kami percaya pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kau yang berbicara kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hambanya Ibu Pepi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat tahun baru. Akhirnya kita sampai juga di tahun 2022. Saya percaya bahwa ini karena kasih dan kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah lewati 2021 dengan kekuatan tangan Tuhan, maka saya percaya di tahun 2022 ini Allah dengan keperkasaannya akan menuntun kita untuk terus hidup berbuah bagi Kristus. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah firman-Mu, hamba bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan yang mengurapi. Oleh karena itu Tuhan, hamba membutuhkan urapan baru, minyak yang baru untuk memberkati jemaat di GBI Taman Aries ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini bekal buat kita di awal tahun. Sampai kita melewati tahun 2022 lagi, kita harus percaya dengan janji Tuhan bahwa segala perkara kita bisa pikul, kita bisa tanggung karena ada tangan Tuhan yang kuat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Syaratnya kita hidup di dalam Tuhan, jaminannya segala perkara dapat kita tanggung. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan dengan begitu cepat. Satu perkara belum selesai, terjadi lagi perkara yang berikutnya. Terjadi lagi masalah di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan. Segala sesuatu berubah dengan begitu cepat. Kita kaget. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba kita menerima kabar duka. Tidak ada gejala, baru WA-an, baru teleponan. Tahu-tahu sudah dipanggil Tuhan. Banyak sekali orang yang goncang imannya karena segala sesuatu terjadi dengan begitu cepat. Tapi firman Tuhan hari ini memberikan jaminan yang hebat buat kita bahwa Allah, Dia yang memberikan pertolongan. Dia Allah yang menyediakan pertolongan buat kita umatnya. Saya sangat bersyukur dengan ayat firman Tuhan hari ini buat kita semua. Kenapa? Firman Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kenapa ada ayat firman Tuhan ini? Kenapa Rasul Paulus mengatakan hal ini? Karena dia orang yang mengalaminya. Dia tahu betul kepada siapa dia percaya. Bapak Ibu, kita harus mengerti, kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Kita harus mengenal Tuhan kita, Allah yang perkasa itu. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah yang di dalamnya ada solusi-solusi terbaik buat hidup kita. Segala perkara kita bisa tanggung di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau kita percaya dengan sungguh-sungguh. Kenapa kita bisa menanggung perkara itu? Karena Tuhan adalah jaminannya. Tuhan sendiri yang akan menolong. Tuhan sendiri akan mengajari kita berperang. Yang penting
kita bertahan. Bapak Ibu, kunci pertama yang harus kita tahu, bertahan saja. Bertahan dalam apa? Bertahan dalam iman. Hari-hari ini anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan masalah yang menggoncangkan iman mereka. Saya baru dapat telepon beberapa hari yang lalu dari orang tua murid dulu waktu saya masih mengajar. Dia cuma katakan, masih ingat saya enggak, Ibu Pepi? Saya bilang masih, karena kita pernah terlibat pelayanan bersama. Saya kenal betul bahwa keluarganya takut akan Tuhan, anak-anaknya juga takut akan Tuhan. Dan kami pernah punya pelayanan bareng ke daerah. Karena pada waktu itu dia harus kuliah di Inggris. Sehingga dari pihak sana minta ada proyek besar karena dia mau ambil kuliah kedokteran. Akhirnya kita bikin pengobatan gratis di daerah-daerah terpencil. Dan pada waktu itu saya pengkhotbahnya. Jadi saya tahu betul bahwa keluarga ini dididik dalam takut akan Tuhan. Tetapi kemarin itu semuanya sepertinya berbeda. Kenapa? Sulit orang bertahan di masa-masa sukar. Saya senang sekali awal-awal dia cerita anak-anaknya. Dia katakan, Mami, mungkin kami dapat teman hidup ketika kami kuliah. Kira-kira Mami mau kriteria seperti apa? Terus maminya katakan cuma satu, takut akan Tuhan. Oke? Begitu perhatian. Sampai beberapa hari yang lalu dia telepon. Saya bilang, masih ingat Bu? Dia nangis setengah jam, histeris teriak. Saya diemin. Sampai saya bilang, udah lega Bu? Iya. Kenapa Bu? Saya baru urus perceraian dengan suami saya. Dan anak-anak saya meninggalkan saya. Saya kaget. Anak-anak yang satu di Amerika, yang satu di UK. Dan mereka katakan, Mami, urus aja persoalan Mami sendiri. Mami sudah menghancurkan masa depan kami. Kami gak kuat. Bagaimana dengan firman Tuhan ini? Kalau lagi fine-fine aja kita sepertinya gampang menyebutkan. Saya ingin setiap firman Tuhan itu jadi rema, jadi daging. Sehingga ketika masalah-masalah besar terjadi, kita kuat untuk menanggung. Karena ada jaminan di dalam Tuhan. Saya bilang, Bu, jangan bergeser ya. Jangan bergeser. Saya takut, Bu. Anak-anak saya cuma bilang, Mami kapan pulang? Kami gak suka Mami ada di sini. Anak Tuhan. Terima Yesus melalui saya. Dan saya tahu betul kerohanian mereka. Tapi tidak bertahan. Akarnya tidak diberi makan. Rohnya tidak diberi makan. Saya katakan yang terbaik, kita makan firman Tuhan. Kita bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Karena kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Natal kemarin tanggal 24 malam saya telepon. Dia cuma kasih emosi nangis. Terus dia telepon saya, isinya nangis semua. Saya takut Bu. Saya takut. 2 orang sukses. Adiknya yang satu punya masalah khusus. Dan kakaknya nolak. Tidak mau terima adiknya. Sama-sama di UK juga, akhirnya pulang ke Indonesia. Tidak diterima di sana.
banyak sekali persoalan-persoalan hidup yang membuat firman Tuhan itu sekedar sains. Sekedar, oh ya, informasi saya tahu. Tetapi nggak jadi daging. Sehingga kita begitu ketakutan. Seolah-olah tidak ada pengharapan lagi di dalam Tuhan. Seringkali Tuhan ajari kita untuk terus bergantung sama Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Itu yang terpenting. Bapak Ibu, belajar untuk beriman. Kita perlu latihan untuk cakap menanggung banyak hal, itu ada latihannya. Makanya Tuhan kasih persoalan-persoalan mulai dari yang kecil terus besar supaya kita terlatih untuk mengatakan bahwa Tuhan, di dalam badai pun aku tetap percaya. Yang berikut, kita bertahan dalam pengharapan. Harus punya pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong. Saya katakan, Bu, Ibu percaya nggak? Ibu masih punya harapan nggak? Bahwa rumah tangga Ibu akan baik-baik saja? Tidak mungkin, Bu. Saya kenal suami saya seperti apa. Ya, Ibu kenal suami Ibu seperti apa. Ibu kenal. Tapi Ibu juga harus kenal Tuhan yang Ibu sembah juga seperti apa. Ibu harus tahu, sehancur apapun keluarga, kalau engkau letakkan di tangan Tuhan dan engkau imani bahwa segala perkara dapat saya tanggung di dalam Tuhan. Ibu Pepi, saya baru tiba di Indonesia. Mertuanya meninggal, dia nggak berani datang sendiri. Jadi dia telepon saya, Bu, tolong temani saya untuk masuk dalam rumah duka. Saya dengan suami temani. Saya lihat istri dan suami tidak saling tegur, kebaca sama orang lain. Saya bilang sama suami saya, aduh, sedih sekali ya. Uangnya banyak, penghasilannya 20 M setiap bulan, tapi tidak bahagia. Saya mau katakan, aktifkan Kristus di dalam hidup kita. Nyalakan api roh itu supaya kita terbakar, supaya kita cakap menanggung banyak hal. Pulang sendiri, ya. Jadi saya kaget ketika kan bilang, ayo Bu, keluarga silakan ke depan. Ayo Bu, ke depan. Dia ke depan karena saya yang nyuruh. Dia ke depan. Langsung dari pihak suaminya bilang ke fotografernya, jangan diambil fotonya ya. Dia nangis. Pulang. Dia bilang, Bu Pepi, apa arti semua ini? Ya, apa arti semua kekayaan, jabatan, kalau engkau tidak punya daya tahan untuk menghadapi badai? Saya nggak tahu tahun 2022 ini apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Tapi jaminannya, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan untuk khotbah hari ini? Cuma muncul ayat ini. Saya doa lagi, muncul ayat ini. Bahwa Pep, segala perkara dapat ditanggung atau aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, jadi Tuhan itu memberikan kekuatan buat saya dan Bapak Ibu untuk menanggung. Terkadang masalah itu tidak lepas dari kehidupan kita, tapi Tuhan ingin kita tanggung. Artinya masalah itu terus menerus Tuhan percayakan, Tuhan izinkan, mungkin dalam waktu yang lama, tapi percayalah segala sesuatu ada waktunya. Tidak terus kita seperti itu.
kita harus bertahan, Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus sabar. Sabar menanggung segala sesuatu sampai Tuhan menolong. Sabar terhadap diri kita. Sabar terhadap keputusan Tuhan. Daud, dia mengerti keputusan Tuhan seperti apa. Ketika Tuhan katakan anak yang akan kau lahirkan itu akan mati karena hasil dari hubunganmu yang gelap, dia naik banding. Dan ketika Tuhan tidak setuju, anak itu mati. Dan ketika anak itu mati, dia sabar menanggung semuanya. Sabar artinya enggak bergeser, enggak lari dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan pukul pun, kita enggak bergeser dan kita tetap mencintai Dia. Saya tadi enggak kuat nyanyi lagu tentang kesetiaan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau begitu setia. Bagaimana mungkin saya tidak setia kepadamu, Tuhan? Ajari saya untuk setia. Ajari saya untuk sabar menanggung banyak hal. Hari-hari ini, hari-hari ke depan ini, tahun ini dikatakan tahun kemuliaan buat orang percaya. Bahwa orang percaya akan bersinar. Tapi ada yang mengatakan tahun ini juga tahun pemisahan antara kambing dan domba. Antara gandum dan ilalang. Ini tahunnya. Hari Tuhan, kita nggak bisa bilang lama. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah menubuatkan bahwa kita generasi akhir zaman. Akan ada lawatan yang sangat besar untuk bangsa kita. Akan ada lawatan yang sangat besar untuk Indonesia. Mari kita daftar. Tuhan, saya ingin masuk. Jadi salah satu member di situ untuk sebuah lawatan yang besar. Dikatakan lawatan akhir zaman. Dan salah satu negara yang dipilih oleh Tuhan adalah Indonesia. Untuk sebuah pergerakan lawatan yang besar. Tuhan cuma minta satu. Bergerak. Saya cukup kaget Natal kemarin. Firman Tuhan itu sama temanya semua. Se-Indonesia. Tentang kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Ketika mau khotbah di situ saya bilang, Tuhan, apa? Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Tapi Tuhan pilih satu kata saja. Bergerak. Engkau punya kasih Kristus tidak bergerak? Percuma. Hari-hari ini Tuhan butuh orang-orang yang bergerak dalam ketepatan dan kecepatannya. Kalau kita lama bergerak, kita ketinggalan. Kalau kita tidak peka dengan cara Tuhan, kita ketinggalan. Tuhan cepat bergerak. Hari-hari ini, Tuhan sendiri yang melakukan penginjilan. Tiba-tiba Natal kemarin beberapa anak muda telepon saya lewat anak saya, kami Muslim, boleh nggak kami ikut Natalan? Ini luar biasa sekali. Ismail coming home. Kita harus cepat bergerak dalam kecepatan Tuhan. Selain ini, tahun blessing juga dari Tuhan. Ada roh juga yang mengganggu kita. Ya, roh perpecahan sangat luar biasa di tahun ini. Kita digoncangkan dengan roh perpecahan, roh kepanikan, roh ketakutan, bahkan roh kebangkrutan. Tetapi anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Amin.
anak-anak Tuhan dipelihara, Dia akan memberikan kita makan. Dalam kesulitan apapun, janjinya ya dan amin. Kita sabar. Sabar saja. Menghadapi persoalan hidup, menghadapi apapun, kita sabar. Karena kalau kita sabar, kita akan melihat janji Tuhan. Bangsa Israel tidak sabar ketika dibentuk oleh Tuhan di padang gurun. Tidak sabar. Sehingga yang masuk generasi berikut bukan generasi yang lama. Padahal generasi yang lama yang melihat semua mujizat Tuhan. Mereka lihat laut terberat di depan mata. Mereka lihat itu semua. Mereka lihat makanan catering dari surga turun begitu saja. Mereka lihat semua mujizat itu. Tetapi mereka tidak sampai ke destiny Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Kanaan. Yang masuk ke Kanaan adalah angkatan berikutnya yang hanya mendengar mujizat itu. Angkatan berikutnya yang hanya mendengar dari cerita nenek moyangnya, cerita orang tuanya, bahwa Tuhan itu Allah yang besar. Dan kita termasuk di situ. Kita generasi-generasi yang mendengar betapa Allah dengan tangan kanannya yang kuat menuntun bangsa Israel. Bagaimana Allah dengan tangannya yang kuat memberi makan 40 hari, 40 tahun makan gratis. Sepatu tidak rusak. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Keputusan-keputusan besar akan dibuat oleh bangsa ini. Beberapa hari yang lalu saya dapat telepon juga dari tim dari Korea yang biasa terlibat penginjilan bersama dengan saya. Mereka katakan kami tidak mungkin ke Indonesia lagi. Karena untuk ke Indonesia itu harus ada macam-macam ya. Tes ini, tes itu, dan karantina lagi. Bapak Ibu sadar, tidak sadar, kita sedang dituntun oleh satu komando. Ya. Kita dituntun oleh satu komando. Dan dia masuk lewat sistem. Mereka katakan di Korea vaksin akan 9 kali. Dan dia pesan itu kurang baik untuk tubuh kita juga. Kita tidak tahu di Indonesia seperti apa. Tapi sistem ini arahnya jelas. Kita nggak bisa tutup mata, Bapak Ibu. Kita nggak bisa tutup mata. Ini pola pembiasaan. Masuk, diperiksa, tidak seperti dulu lagi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan bertahan dalam iman supaya kita selamat. Saya percaya roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh dunia ini. Kalau sistem itu bukan berasal dari Tuhan, kita bisa berdoa. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tadi saya katakan yang pertama karena Allah sudah menjamin. Allah peduli. Allah ngerti. Dan Dia sudah lewati itu. Bahwa segala perkara dapat Dia tanggung sampai di kayu salib. Yesus tanggung semuanya. Dari kita bertahan, bersabar, dan setia. Dari pihak Tuhan, Dia ajari kita berperang. Dia ajari kita terbang. Diajari kita untuk menaklukkan setiap masalah. Diajari kita untuk membawa setiap perkara kita di hadapan Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan, saya merasa ngeri-ngeri sedap juga. Bapak Ibu kalau ngelihat di YouTube, perdebatan seputar doktrin. Itu terus, si A merasa benar, si B merasa benar. Kita perlu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan.
supaya mereka juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menggunakan medsos. Karena perdebatan itu dipakai juga oleh saudara sepupu kita. Jadi saya kaget ketika ada seorang hamba Tuhan besar, 2 orang berdebat. Kemudian dari pihak saudara kita katakan, inilah pendeta yang sekarang sedang berdebat. Dari pihak seberang melihat semua ini, kelihatannya benar, tetapi itu dipakai jadi propaganda juga. Jadi kita juga harus berhati-hati, bertahan sabar. Dan yang terakhir, Tuhan udah kasih senjata. Di kitab Efesus, Tuhan sudah kasih perlengkapan senjata Allah. Saya dan Bapak Ibu punya perlengkapan itu. Bedanya tajam nggak senjata kita? Diasah nggak senjata kita? Jangan itu hanya jadi inventaris. Tetapi biarlah kita miliki senjata itu, ya, ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kita miliki itu. Dan kita harus menguasainya. Rasul Paulus katakan, aku melatih diriku. Nah, kita bukan saja melatih diri kita, tetapi melatih setiap perlengkapan senjata Allah yang sudah ada, yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Kita latihan, pedang roh, kita melatih. Bapak Ibu, kalau pelayanan kuasa gelap, itu pedang roh sangat berfungsi. Saya kaget juga. Jadi waktu saya melayani orang dari seberang, dan dia kerasukan, dia mau lari, saya cuma bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus, berhenti. Begitu dia berhenti, dia balik ke saya, wow, itu udah kukunya itu udah kayak burung. Kayak burung, kayak langsung ada bayangan cakar, dia mau cakar. Terus dia angkat sound system ini, diangkat, dia mau lempar ke Pak Charlie. Dia angkat, saya lihat, tangan yang di sound system itu biasa, tapi ada bayangan itu besar sekali. Itu seperti burung gitu, dia goyang. Terus saya dengan serta-merta, saya bilang, kamu lihat apa? Hari ini saya mengangkat, kamu lihat saya angkat apa? Dia langsung begini, dia lihat pedang. Firman Tuhan itu bukan dongeng loh Bapak Ibu. Saya tahu itu hikmat dari Tuhan. Masa saya tiba-tiba, kamu lihat senjata saya? Itu kalau adik-adik saya lihat itu, ketawa mereka, lu tadi kenapa, Pep? Tapi dia lihat, dia langsung tersungkur, dia bilang, ampun. Saya bilang, kamu lihat apa yang saya pegang? Iya. Masukin. Pedangnya besar sekali, pedang roh. Saya kaget loh. Hal itu kayak nggak pernah terjadi di dalam pelayanan saya. Tiba-tiba saya angkat seperti itu, dan dia melihat itu, langsung dia sujud. Dia begitu ketakutan. Ini harus diasah. Ini harus diasah. Bagaimana mengasahnya? Tenggelam dan berendam di dalam hadirat Tuhan. Enggak ada pilihan Bapak Ibu. Engkau mau menajamkan perisai imanmu, harus punya waktu di hadirat Tuhan. Ya. Terkadang Tuhan gak butuh pelayanan kita loh. Beneran.
Percaya nggak, Tuhan kadang ngomong begini, udah nggak usah pelayanan Pep, kamu sama saya aja. Bicara, menyembah. Tahun ini Bapak Ibu, pesan saya, isi mulai dari tanggal 1 sampai 31 Desember harus punya waktu dan perbanyak pujian dan penyembahan, itu saja. Supaya kita kuat. Kenapa? Kalau kita pujian dan penyembahan, Dia Allah yang berjanji Dia akan bertahta. Kalau Dia bertahta berarti surga turun ke bumi. Dia intervensi untuk setiap perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan kamu cakap menanggungnya. Karena saya bertahta di atas masalahmu. Amin. Saya bertahta di atas masalah. Apa masalah kita? Sebesar apa masalah kita? Sampai kita membatasi bahwa Tuhan gak bisa selesaikan yang ini. Mungkin yang lain bisa. Sama seperti teman saya katakan tadi. Saya bilang, ibu punya pengharapan bahwa rumah tangga ibu akan baik-baik saja. Nggak bisa, Bu. Saya kenal betul dengan suami saya. Yes, you boleh bilang kamu kenal dengan suamimu, tapi kamu juga harus tahu Tuhanmu. Oke, kita kenal dengan pasangan kita, kita kenal dengan orang tua kita, tapi kita juga harus kenal dengan pribadi Ilahi itu sendiri yang sanggup mengubah hati orang. Dia Allah yang bisa melembutkan hati orang. Dia juga Allah yang bisa mengeraskan hati orang fasik untuk cuma ditaruh di jalan-jalan yang licin. Tapi orang benar, Dia taruh di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Itu bedanya. Jadi, jangan kita tidak aware, jangan kita tidak waspada dengan apa yang akan terjadi di tahun-tahun depan ini. Kalau engkau dan saya masih ada, itu tandanya kita dipilih untuk menghasilkan buah. Bangun pujian dan penyembahan. Itu semua senjata yang ada di Efesus 6 itu semuanya akan tajam, Bapak Ibu. Ketika engkau berendam di hadirat Tuhan, senjatamu akan tajam. Ada hal-hal yang kamu seolah-olah udah tidak sanggup, tetapi pada akhirnya kok saya bisa lewati ini? Kok saya sanggup ya? Bapak Ibu kalau baca di Perjanjian Lama, ketika perang, ya, Gideon ketakutan, Elia ketakutan. Tuhan cuma katakan, kamu dengar, perhatikan saja. Kalau pohon kertau itu berbunyi, berarti aku sedang berjalan dan menghancurkan musuh-musuhmu. Wow. Saya paling senang dengan cerita-cerita seperti itu. Kalau saya sedang dalam badai, dalam masalah besar, saya bilang, Tuhan, ajari saya mendengar ketika pohon kertau itu berbunyi. Saya tahu pergerakan Allah sedang dimulai untuk membela saya. Gak selamanya hamba Tuhan itu on fire, Bapak Ibu. Gak selamanya kita drop juga. Kita drop juga. Emang enak ngeliat domba-domba kita nyetel channel yang lain, nggak dengar suara kita. Baru bersaksi lagi, Bu Pepi saya dikuatkan loh dengan khotbah si A, khotbah si B, ya kan? Secara ibu gembala kan, suara saya nggak didengar lagi nih. Kalau yang didengar yang sehat, kalau enggak, mereka cari loh yang lain, cari makanan yang lain. Drop juga saya. Tapi saya tahu. Saya tahu kepada siapa saya percaya. Bahwa pada akhirnya nanti Bapak Ibu, hanya kita dengan Tuhan kok. Hanya kita. Siapapun bisa meninggalkan kita.
Jemaat pun bisa meninggalkan kita. Jemaat pun bisa mencari hamba Tuhan yang lain, yang punya mujizat yang lebih besar. Bisa. Pada akhirnya Tuhan cuma katakan, engkau dan saya saja. Ketika saya sibuk pelayanan, Tuhan cuma bilang, kamu diam aja deh. Hari-hari ini Tuhan ingin gembala-gembala, pendeta-pendeta balik lagi ke mesbah yang awal kita bangun. Balik lagi ke mesbah itu dan katakan, Tuhan, aku di sini. Lengkapi aku lagi. Pakai aku lagi. Buat aku setia. Buat aku bertahan. Buat jemaat. Engkau sudah capek mengikut Tuhan. Tapi seolah-olah tidak ada perubahan. Kau menikah sudah bertahun-tahun tapi belum mendapat anugerah keturunan. Saya mau katakan, tetap berharap. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Engkau sudah berusaha melamar pekerjaan kemana-mana, tapi seolah-olah perusahaan-perusahaan itu menjauh daripadamu. Percayalah, Tuhan sedang mengejar engkau untuk tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini Tuhan hanya ingin kita datang menyembah. Bukan berarti dia gak mau kita penginjilan. Tapi hari-hari ini saya di lapangan, saya tahu persis bagaimana mereka cuma dimimpiin ketemu Tuhan dan minta dibaptis. Bukan penginjilan itu tidak penting. Kita akan masuk di dalam pergerakan penginjilan akhir zaman ini. Kita akan masuk di situ. Kita akan buat pergerakan-pergerakan doa yang baru. Tetapi setelah itu semua, jangan kita juga kecapean. Habis tenaga kayak Elia. Habis berperang, capek. Dan dia katakan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ambil nyawaku. Ambil nyawaku Tuhan, karena aku tidak lebih baik. Dan Tuhan cuma kasih, lihat di sebelahmu ada roti bakar. Dan Tuhan beri dia makan. Tuhan konseling dia. Dan Tuhan kasih makan. Dan firman Tuhan katakan, dengan kekuatan makanan itu, dia berjalan 40 hari dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu, akan ada waktunya bahwa kita tidak akan bisa menjual dan membeli lagi. Sistem ini akan mengerucut, Bapak Ibu, akan mengerucut ke situ. Akan mengerucut ke situ. Sekarang kalau tidak melakukan itu, kita tidak terima fasilitas itu. Ya, nanti akan mengerucut. Saya bicara dengan orang perbankan. Dia katakan, Bu Pepi, 10 tahun ke depan, dia orang IT. Saya percaya bank udah gak ada lagi. Akan ada satu mata uang saja. Bagian IT, salah satu bank besar di Jakarta, ketemu saya. Dan dia katakan 5-10 tahun bank bisa tutup. Akan ada satu mata uang saja. Akan ada satu pemerintahan saja. Akan mengerucut ke sana. Sekarang sistemnya sedang kita jalani. Sistemnya nanti dia tinggal datang dan menyatakan diri. Makanya ayat firman Tuhan, Tuhan berkata, adakah iman di bumi? Kenapa Tuhan sampai tanya gitu? Karena orang benar jatuh. Tuhan katakan,
siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan melihat aku. Sudahkah kita cakap menanggung banyak hal? Sudahkah kita ngerti firman Tuhan ini? Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perkara apa? Perkara ketika segala sesuatunya susah, kita tidak bisa menjual dan membeli. Itu perkara. Apakah kita sanggup? Apakah kita sanggup berkata manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah? Apakah kita sanggup ngomong begitu? Ataukah kita takut kehilangan pekerjaan dan sebagainya, sehingga kita menerima tanda itu? Ini pesan Tuhan yang ingin saya bagikan, bahwa kita memang benar-benar sedang berada di masa-masa akhir. Tidak tahu kapan, tapi sistemnya sudah berjalan. Setuju tidak setuju, sistemnya sudah berjalan. Dan kita semua ikut di dalam sistem itu. Tetapi ada saatnya ketika Dia menyatakan diri, baru kita tahu. Dan disitulah engkau dan saya harus memilih, ikut Tuhan atau terima tanda yang ada di kitab Wahyu. Tanda bilangan itu. Tetap setia, tetap bertahan, tetap bertahan, maka engkau akan melihat Kristus. Maka kita akan menjadi 5 gadis bijak yang punya minyak dan apinya tidak padam. Setia sampai akhir, karena Tuhan sudah memberikan fasilitas ilahi, yaitu perlengkapan senjata Allah untuk engkau dan saya bertarung. Dan ketika engkau dan saya bertarung, Tuhan cuma katakan, dengar. Ketika pohon itu berbunyi, berarti aku sudah turun untuk mengalahkan dan menghancurkan musuh-musuhmu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hamba berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu tetap dan buat kami bertahan dalam iman, berharap dan mengenal Engkau. Buat kami setia sampai akhir, karena kami adalah generasi-generasi akhir zaman yang Tuhan siapkan untuk melihat, mengalami, dan terlibat dalam satu kegerakan Allah, yaitu lawatan besar, jiwa-jiwa datang, dan kami ingin berada di dalamnya. Terima kasih. Berkati Bapak dan Ibu Gembala, berkati jemaat GBI Taman Aries, untuk semakin hari makin cinta Tuhan, untuk semakin hari makin mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk pembangunan gereja ini. Dana yang dibutuhkan kami percaya Tuhan menyediakan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa api penginjilan itu ada di sini Tuhan. Api penginjilan itu ada di hati anak-anak muda di tempat ini. Hamba bersyukur Tuhan Yesus. Hamba tahu Tuhan, kegerakan-kegerakan akhir zaman yang besar Tuhan percayakan untuk gereja ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat kami tidak takut dan gentar menghadapi apapun Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan seluruh perlengkapan senjata Allah buat kami. Dan kami siap Tuhan, asal Engkau berserta dengan kami. Asal Engkau mengajari kami berperang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bakar jemaat ini Tuhan, untuk sebuah lawatan akhir zaman. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka lowongan-lowongan pekerjaan, terobosan-terobosan besar terjadi, terobosan finansial juga terjadi,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada banyak hal-hal yang akan mereka terima di minggu-minggu ini, supaya mereka mengerti dan tahu bahwa Tuhan ada di pihak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada hari ini. Yang pertama, saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pepi Risa Kota. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Selanjutnya, persembahan hari ini diperuntukkan kas pembangunan yang akan dipergunakan untuk mendukung renovasi yang masih berjalan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573 006 2569 atas nama DRS Harwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Informasi mengenai perkembangan renovasi gedung gereja dapat diperoleh pada Diaken Gunawan, sedangkan informasi dana renovasi dapat diperoleh pada Diaken Harwanto. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana yang terus diberikan dalam perbaikan gedung gereja saat ini. Dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Selanjutnya, ibadah anak dimulai hari ini Minggu 9 Januari pukul 9.30 pagi. Orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diaken Francisca atau Ibu Yuliana. Komunitas pemuda remaja secara daring diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saya. Jemaat juga diundang untuk bergabung dalam ibadah doa secara daring yang diadakan pada hari ini Minggu 9 Januari pukul 4 sore. Dan untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Selanjutnya, informasi diakonia jemaat dapat diperoleh pada saya, Bapak Yanto atau Saudari Sulastri. Baptisan air akan dilaksanakan bulan Februari dan kelas akan dimulai pada Sabtu 15 Januari secara daring. Informasi baptisan air dapat diperoleh pada saya atau Saudari Maria. Jemaat dimohon tetap setia beribadah, berdoa puasa dan membaca firman Tuhan. Juga doakan pemerintah Indonesia agar dituntun Tuhan dalam memimpin negeri ini. Selanjutnya, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Maria Ikawati pada 8 Januari. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saudari. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang cakap menanggung segala perkara. Amin saudara. Karena kita punya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Doa tutup ibadah saya serahkan kepada hambanya Bapak Eugene Irwan Rahmadi. Terima kasih ya Bapa. Kau adalah Bapa kami. Tuhan Yesus. Hari yang kasihan dan
di sebelah kanan Allah Bapa. Kau adalah Juru Selamat kami. Terima kasih untuk hamba-Mu ini, Ibu Risma. Yang menekankan, menganjurkan untuk kita mengenakan seluruh perlengkapan persenjataan Allah, the whole armor of God. Tuhan, karena kami sedang dalam peperangan yang dahsyat, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu ini, jemaat akhir zaman yang akan mengalami the late rain, hujan akhir akan turun deras sekali. Ariana Kesyanta yang akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Ariana Kesyanta, terima kasih Tuhan. Ariana Kesyanta Kristi, dan Kau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Ariana Kesyanta, tingkap-tingkap langit. Ariana Kesyanta, dan akan turun Tuhan. Ariana segala yang kami butuhkan. Roh kami, jiwa kami, tubuh kami. Sangat Tuhan. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah